Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang cloud computing, konsep, arsitektur, dan implementasi yang merupakan ringkasan materi dari pertemuan 1 sampai 9. Yang pertama yaitu pengenalan atau definisi menurut internasionalis. Itu pengertian cloud computing, yaitu model layanan TI yang memungkinkan akses sumber daya komputasi, server, storage, aplikasi melalui internet secara cepat tanpa interaksi fisik langsung dengan provider. Yang artinya dengan komputasi awan ini kita tidak lagi menggunakan infrastruktur di tempat yang ekstensif. Sebagai gantinya mereka dapat memanfaatkan cloud computing atau layanan awan untuk meningkatkan skala operasi, berkolaborasi dari jarak jauh, dan mengoptimalkan alur kerja. Selanjutnya ada evolusi komputasi awan, yaitu tahap awal. Komunikasi awan berawal dari komputasi mainframe pada tahun 1950-an. Kemudian berkembang menjadi teknologi virtualisasi yang menjadi dasar bagi solusi berbasis awan. Pada tahap awal ini bisa disebut sebagai era mainframe, yaitu pada tahun 1950-an sampai 1970-an. Komputer berukuran besar digunakan secara terpusat. Pengguna hanya memakai terminal sederhana tanpa kemampuan memproses data sendiri. Terus yang kedua, ledakan internet. Pada tahun 1990-an menyaksikan peningkatan adopsi internet, memungkinkan perusahaan untuk memperkenalkan layanan berbasis web yang secara signifikan memengaruhi pertumbuhan komputasi awan atau cloud computing, atau bisa disebut sebagai era client server, yaitu pada tahun 1980 sampai 1990-an. Komputer dibagi menjadi server sebagai penyimpanan dan pengolahan data, dan klien sebagai pengguna. Klien mengakses server melalui jaringan lokal atau LAN. Terus kebangkitan SAS pada awal tahun 2000-an, solusi perangkat lunak sebagai layanan SAS yang memungkinkan bisnis untuk mengakses aplikasi melalui cloud tanpa instalasi. Kebangkitan SAS ini bisa disebut sebagai era internet, yaitu pada tahun 1990 sampai 2000-an. Internet mulai berkembang sehingga website, hosting, dan layanan online menjadi populer dan bisa diakses dari berbagai tempat. Terus ada ekspansi cloud modern. Saat ini komunikasi awan mengintegrasikan AI, IoT, dan blockchain, memperluas perannya dalam data dan keamanan cyber, atau disebut dengan era cloud. Era cloud ini pada tahun 2000 sampai sekarang, yaitu infrastruktur dan aplikasi tersedia melalui internet, sehingga pengguna tidak perlu memiliki server sendiri dan bisa mengakses layanan kapan saja. Kesimpulan singkatnya yaitu perkembangan komunikasi bergerak dari sistem terpusat ke jaringan, lalu ke internet, hingga sekarang menjadi cloud yang fleksibel dan mudah diakses. Terus selanjutnya ada karakteristik cloud computing. Yang pertama ada one-demand self-service, atau bisa disebut akses mandiri.
adalah pengguna bisa mengatur sendiri layanan tanpa bantuan provider. Contohnya ada Google Cloud Compute yang pengguna bisa membuat atau mematikan server sendiri. Terus ada Google Drive, yaitu menambah atau menghapus file kapan saja. Terus ada Broad Network Access atau disebut akses internet luas, adalah yaitu diakses dari berbagai perangkat atau HP, laptop, dan melalui via internet. Contohnya ada Google Drive yang bisa diakses melalui HP, laptop, dan tablet. Terus Gmail bisa dibuka dari mana saja selama ada internet. Terus ada resource pooling, yaitu pooling ini atau bisa disebut sebagai berbagai sumber daya. Sumber daya digunakan bersama dan banyak pengguna atau multi tenants. Contoh aplikasinya yaitu Google Cloud Platform, yaitu satu-satu melayani banyak perusahaan. Terus ada Microsoft Azure, itu sumber daya server dipakai bersama oleh banyak user. Terus ada Rapid Elasticity atau disebut dengan skalabilitas cepat. Kapasitasnya bisa naik turun dengan cepat, disebut dengan scalable. Contoh aplikasinya yaitu website e-commerce Tokopedia, Shopee, yang server otomatis bertambah saat promo besar-besaran. Terus ada streaming Netflix, menyesuaikan kualitas banyak penontonnya. Terus ada measure atau service atau disebut dengan layanan terukur atau bayar sesuai pakai, yaitu sistem bayar sesuai pemakaian. Contohnya ada AWS atau Google Cloud, bayar sesuai jumlah server, storage, dan waktu pemakaian. Terus ada Google Drive, bayar lebih jika butuh penyimpanan tambahan. Kesimpulannya yaitu cloud computing memungkinkan pengguna mengakses layanan melalui internet, mengatur sendiri, berbagi sumber daya, mudah diperbesar, dan hemat biaya karena bayar sesuai pemakaian. Terus selanjutnya ada cloud computing model. Terdapat 3 model layanan utama, yaitu ada infrastruktur as a service atau IaaS, yaitu menyediakan sumber daya komputasi virtual melalui internet, memungkinkan pengguna untuk mengelola server, penyimpanan, dan jaringan tanpa perlu berinvestasi pada perangkat fisik, atau dapat dianalogikan sebagai sewa hardware atau komputasi virtual. Contohnya ada AWS Azure. Di infrastruktur ini kontrol penuh pada operasi itu. Terus ada platform as a service atau PaaS, yaitu menawarkan perangkat kerja bagi pengembang untuk membangun, menguji, dan menyebarkan aplikasi, mengurangi kompleksibilitas terkait dengan manajemen infrastruktur, dan mempercepat siklus pengembangan. Yang dapat dianalogikan sebagai sewa tempat buat aplikasinya. Contohnya ada Google App Engine, yaitu yang berfokus pada coding. Terus ada SaaS atau Software as a Service, yang menyediakan aplikasi berbasis cloud yang dapat diakses melalui browser web, kebutuhan instalasi lokal, pengembangan, serta pemeliharaan, atau bisa disebut aplikasi siap pakai.
Contohnya ada Gmail dan Canva. Terus ada deployment model. Terdapat 4 model penerapan utama, yaitu ada public cloud. Public cloud ini adalah layanan cloud yang digunakan oleh umum dan dikelola oleh penyedia layanan pihak ketiga. Singkatnya yaitu untuk umum dan biaya lebih murah. Contohnya ada AWS dan Azure. Terus kedua ada private cloud. Private cloud ini layanan cloud yang khusus digunakan oleh satu organisasi saja. Atau singkatnya eksklusif satu organisasi dengan keamanan tinggi. Contohnya OpenStack. Terus berikutnya ada hybrid cloud atau gabungan publik dan private, fleksibilitas tinggi. Terus ada community cloud yang digunakan bersama oleh organisasi dengan misi yang sama. Community cloud ini adalah layanan cloud yang digunakan bersama oleh beberapa organisasi yang memiliki tujuan, kebutuhan dan atau kebijakan yang sama. Daya dan sumber daya dibagi bersama. Contohnya ada untuk instalasi pemerintah atau lembaga pendidikan. Kesimpulan singkatnya yaitu 4 model penerapan cloud ini dipilih sesuai kebutuhan keamanan, biaya dan fleksibilitas organisasi. Terus selanjutnya ada arsitektur cloud computing. Arsitektur cloud computing ini terbagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu ada front end, back end, dan middleware. Front end ini adalah bagian yang langsung digunakan oleh pengguna, atau singkatnya yaitu sisi pengguna. Kemudian ada browser, aplikasi, dan aplikasi web. Sedangkan backend ini yaitu bagian di balik layar yang dikelola oleh pengguna, oleh penyedia cloud seperti server atau singkatnya disebut infrastruktur penyedia. Sedangkan middleware ini jembatan yang menghubung antara front-end dan back-end. Dan ia memastikan data dari pengguna bisa sampai ke server dan hasilnya kembali ke pengguna dengan lancar. Kesimpulan singkatnya yaitu arsitektur cloud terdiri dari pengguna atau front-end, mesin pengolah di belakang layar atau back-end, dan penghubung agar keduanya bisa saling berkomunikasi atau bisa disebut dengan middleware. Terus selanjutnya ada komponen utama cloud computing, yaitu ada yang pertama ada client atau user interface. Ini adalah bagian yang digunakan pengguna seperti browser atau aplikasi di HP atau komputer untuk mengakses layanan cloud. Terus kedua ada application, yaitu aplikasi yang berjalan di cloud dan digunakan oleh pengguna, misalnya email, aplikasi kantor, atau sistem informasi. Terus yang ketiga ada middleware, yaitu penghubung yang membuat aplikasi pengguna dan server bisa saling berfungsi dengan lancar. Terus ada virtualization layer. Virtualization layer ini bagian ini memungkinkan satu server fisik dibagi menjadi beberapa server virtual sehingga penggunaan sumber daya jadi lebih efisien. Terus ada network atau jaringan yang menghubungkan pengguna dengan layanan cloud yang biasanya melalui internet. Terus ada yang terakhir ada
manajemen dan monitoring. Manajemen dan monitoring itu komponen untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan klub berjalan dengan baik, termasuk keamanan, performa, dan pengguna sumber daya. Kesimpulan singkatnya yaitu cloud computing bekerja karena ada pengguna, aplikasi, penghubung, server virtual, penyimpanan jaringan, serta sistem pengelolaan yang saling terhubung. Selanjutnya cara kerja cloud computing. Cara kerja cloud computing ini pertama dari teknologi virtualisasi. Komunikasi awal mengandalkan virtualisasi untuk menciptakan banyak hubungan virtual pada satu server. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, memiliki infrastruktur, manajemen biaya, dan scalable. Atau singkatnya itu pengguna mengakses aplikasi melalui internet. Kita bisa mengakses aplikasi melalui internet. Terus yang kedua, infrastruktur server jarak jauh, yaitu data dan aplikasi dihosting di server terdistribusi di seluruh dunia, memastikan ketersediaan, redundansi, dan diakses tanpa hambatan dari perangkat apapun yang terhubung ke internet. Atau pengertian mudahnya yaitu permintaan dikirim ke server cloud. Terus ada model layanan dan API. Penyedia layanan cloud menawarkan berbagai model layanan seperti SaaS, PaaS, IaaS dengan API yang menghubungkan integrasi dan interoperabilitas aplikasi berbasis cloud, atau bisa dibilang server yang memproses dan mengirim hasil tersebut. Terus ada teknologi virtualisasi dan dasar cloud. Pengertiannya yaitu menjalankan beberapa sistem operasi atau VM di atas satu perangkat fisik secara bersamaan. Komponensi virtual ini disebut virtual machine atau VM, dan masing-masing VM bisa memiliki sistem operasi sendiri, aplikasi sendiri, RAM, CPU, dan storage sendiri. Secara fisik hanya ada satu server, tetapi secara logika bisa menjadi banyak server. Jenis virtual. Jenis virtual yang pertama ada virtual server atau VM. Virtual server ini adalah satu komputer server fisik dibagi menjadi beberapa server virtual. Masing-masing bisa menjalankan sistem operasinya sendiri. Contohnya ada VirtualBox dan VMware. Yang punya kelebihan yaitu hemat biaya karena satu server bisa dipakai banyak sistem, mudah menambahkan dan menambah dan mengurangi server. Terus kekurangannya salah satunya yaitu membutuhkan spesifikasi server yang cukup tinggi. Yang kedua ada virtualisasi storage atau menggabungkan kapasitas disk. Pengertiannya itu beberapa media penyimpanan fisik digabung menjadi satu penyimpanan virtual yang terlihat satu disk
Contohnya ada Sun atau storage area network dan Google Cloud Storage. Nah, mempunyai kelebihan virtual storage salah satunya yaitu penyimpanan lebih fleksibel dan mudah dikelola. Dan kekurangannya salah satunya yaitu biaya implementasi bisa cukup mahal. Terus yang terakhir ada virtual jaringan atau software defined networking. Virtual jaringan ini adalah pengaturan jaringan dilakukan melalui software, bukan mengatur perangkat fisik satu persatu. Contohnya ada VMware NSX dan OpenFlow. Kelebihannya salah satunya itu pengaturan jaringan lebih cepat dan fleksibel. Kekurangannya yaitu konfigurasi cukup kompleks untuk pemula. Kesimpulan singkatnya dari tadi yaitu virtual server bisa disebut sebagai berbagai server, virtual storage sifatnya itu menggabungkan penyimpanan, virtualisasi jaringan mengatur jaringan lewat software. Ini merupakan perbandingan antara virtual machine dan kontainer. Dari OS-nya, virtual machine atau komputasi virtual yaitu berat, sedangkan kontainer OS-nya itu ringan. Ukurannya virtual machine atau komputasi virtual ini menggunakan GB, dengan kontainer MB atau MB. Routingnya virtual machine ini menggunakan menit, kontainer ini menggunakan detik, dan efisiensinya sedang, sedangkan kontainer sangat tinggi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya atau kelompok saya, yaitu Carindra. Mulai waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Rico. Di slide berikut ini yaitu infrastruktur code, di mana slide ini menjelaskan 4 komponen utama yang membangun infrastruktur code. Yang pertama yaitu fasilitas fisik. Penyediaan fasilitas penyimpanan secara fisik didukung oleh sistem pendingin, suplai data cadangan atau UPS, sistem keamanan yang ketat, serta koneksi ke jaringan global. Yang kedua, komputasi virtual machine, di mana penyediaan komputer virtual yang memiliki sistem operasi OS dan sumber daya resource sendiri. Keunggulan sangat fleksibel karena mudah dibuat, dihapus, atau dipindah sesuai kebutuhan pengguna. Yang ketiga, penyimpanan struct mendukung berbagai tipe penyimpanan data. Objek struct beberapa tempat untuk menjadi objek struct, block struct, dan file struct. Yang dimana keamanan data secara otomatis diverifikasi tahu disalin ke beberapa tempat untuk menjaga keandalan dan mencegah kehilangan data.
Yang selanjutnya itu keempat, jaringan grup. Gimana? Jaringan ini menyediakan komponen jaringan secara garis besar. Secara garis besar menyediakan komponen jaringan berbasis virtual seperti virtual switch, router, firewall, dan load balancer untuk mengatur lalu lintas data agar tetap lancar dan aman. Nah, kesimpulannya yaitu infrastruktur code secara garis besar. Code bukan hanya soal internet, tapi didukung oleh 4 pilar utama. Pertama, ada fasilitas fisik seperti gudang data center dengan keamanan tinggi. Yang kedua ada komputer. Yang selanjutnya yaitu kita masuki manajemen sumber daya code. Yang dimana inti dari bagian ini adalah efisiensi. Kita bisa menyediakan resource secara otomatis via API. Lalu ada load balancer, membagi tarif ke banyak server, di mana bertugas membagi tarif agar tidak ada server yang tumbang. Kita juga melakukan monitoring ketat pada CPU dan RAM, sehingga jika tarif naik, fitur auto scaling akan menambah kapasitas secara otomatis. Terakhir, yaitu kita menggunakan teknologi container, di mana seperti Docker, karena jauh lebih ringan dan efisien daripada VPN biasa. Iku mau juga dong, terus juga mau berarti. Oh, cuma nek mau sih, berikut juga mau juga. Nah, yang selanjutnya yaitu set ini menyoroti pelindungan data, keamanan dan privasi code, di mana set ini menyoroti pelindungan data dan kepatuhan dalam ekosistem code. Yang pertama yaitu isu keamanan utama, fokus pada pencegahan akses tidak sah, kebocoran data, dan risiko kehilangan data. Yang kedua, shared responsibility model, di mana tanggung jawab keamanan dibagi antara penyedia dan pengguna berdasarkan jenis layanan, yaitu IaaS, PaaS, atau SaaS. Semakin ke arah SaaS, tanggung jawab penyedia semakin besar. Yang ketiga, enkripsi dan autentikasi, di mana enkripsi dan autentikasi melindungi data saat disimpan maupun saat dikirim atau in transit menggunakan enkripsi. Keamanan akun diperkuat dengan autentikasi 2 faktor, yaitu 2FA atau multi-factor authentication MFA. Yang keempat, standar keamanan, di mana standar keamanan layanan code yang aman harus mematuhi standar global seperti ISO 27001 dan ISO 27017 dan regulasi privasi data seperti GDPR. Nah, kesimpulannya, dalam mengelola code kita fokus pada 2 hal, efisiensi dan keamanan. Di mana secara manajemen kita menggunakan auto scaling
dan load balancing agar sistem tetap stabil meski tarif melonjak. Dari sisi keamanan, kita menerapkan shared responsibility. Model ini keamanan adalah tanggung jawab bersama, didukung oleh enkripsi data yang kuat dan kepatuhan pada standar internasional seperti ISO dan GDPR. Yang selanjutnya yaitu cloud storage dan backup. Ini di mana? Yang pertama jenis source. Di mana jenis objek terdapat objek seperti AWS S3, blok ABS, file atau Google Drive. Yang kedua backup dan disaster recovery. Di mana membackupnya full incremental dan differential backup. Yang ketiga studi kasus. Studi kasus ini terdapat 3 komponen yaitu Google Drive menjadi kalau membuat kolaborasi, Dropbox untuk sinkronisasi cepat, AWS S3 penyimpanan skala besar. Baik, terima kasih untuk presentasi atau penjelasan materi dari kelompok kami. Jika mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.